Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang ilmu kalam atau teologi Islam, yang mana ilmu ini membahas tentang aliran-aliran yang ada di dalam agama Islam. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa di dalam Islam ini sudah tidak murni lagi atau sudah terkontaminasi dengan berbagai aliran, seperti contohnya kaum Syiah, kaum Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, dan masih banyak lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri dan sejarah dari kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini bermula ketika terbunuhnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah di masjid ketika beliau sedang bersujud. Nah, yang membunuhnya ini merupakan salah satu utusan dari kaum yang mengatasnamakan Islam, padahal mereka ini merupakan kaum Khawarij. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk membahas tentang ciri atau mengetahui tentang ciri dan sejarah dari kaum Murji'ah ini. Ketika kita membuka Sahih Bukhari, di sana Imam Bukhari meriwayatkan tentang dulu ketika Nabi sedang membagikan ghanimah atau harta rampasan perang. Datanglah seseorang dari kaum muslim yang tiba-tiba mengatakan seperti ini kepada Nabi. "Wahai Nabi, bagilah harta ghanimah ini secara adil. Janganlah engkau membagikan ghanimah ini secara tidak adil." Nah, kemudian tanpa basa-basi Nabi langsung menjawabnya, "Celakalah engkau. Bagaimana bisa engkau mengatakan seperti itu kepada Nabiullah? Jika aku tidak adil, maka siapakah orang di muka bumi ini yang paling adil? Sedangkan aku adalah orang yang paling mulia, orang yang paling agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini." Dalam Al-Quran dikatakan sekadar meninggikan suara di atas suara Nabi Muhammad saja itu tidak diperbolehkan. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan ada salah satu sahabat yang meninggikan suaranya, maka turunlah ayat ini, "La tarfa' aswatakum fauqa sautin nabi." Wahai sahabat, janganlah kamu meninggikan suaramu di atas suara Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ sudah jelas bahwa meninggikan suara saja sangat tidak diperbolehkan, apalagi menuduh yang tidak-tidak. Kemudian mengetahui hal itu, Sayyidina Umar langsung marah besar dan meminta izin kepada Nabi untuk memenggal kepala Zulhumaisirah. Nah, Zulhumaisirah ini adalah seseorang yang mengatakan atau menuduh tidak adil kepada Kanjeng Nabi. Kemudian Nabi tidak mengizinkannya, lalu berkata seperti ini kepada Sayyidina Umar, "Kaum ini akan tetap ada. Mereka cakap di dalam sholat, istiqomah di dalam berpuasa, bahkan mereka baik di dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Akan tetapi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran atau ibadah-ibadah mereka ini tidak sampai ke dalam hatinya, atau lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran tersebut hanya sampai di tenggorokannya saja. Nah, sehingga mereka seperti seseorang yang tampak sangat Islam secara tampilan dan ibadahnya, akan tetapi secara ibadah dan hatinya itu sangat bertentangan dengan agama Islam. Maka dari itu, kaum Khawarij ini terlahir dari Zulhumaisirah tersebut. Dengan segala pendapatnya, dengan segala pandangannya,
Zulhumaisirah melahirkan kaum-kaum yang berbeda jalur dengan Islam. Kemudian ciri dari kaum Khawarij yang lain adalah ketika Sayyidina Ali memilih untuk berdamai dalam suatu konflik dengan Muawiyah. Nah, kaum Khawarij ini tidak menerima, bahkan sampai menuduh atau mengklaim Sayyidina Ali ini keluar dari Islam hanya karena mereka tidak menyetujui pendapat Sayyidina Ali yang memilih untuk berdamai dengan Muawiyah. Maka ciri yang pertama dari kaum Khawarij ini adalah mereka selalu mengedepankan politik atas kemanusiaan. Padahal tujuan dari Sayyidina Ali tersebut adalah baik demi menjaga pertumpahan darah sesama umat Islam. Tapi kaum Khawarij ini tidak menerima dan mereka memilih untuk keluar dari barisan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian kisah ini juga diteladani oleh Gus Dur atau mantan Presiden Republik Indonesia. Beliau mengatakan, apa sih arti presiden ini, kok harus sampai dipegang, kok harus sampai diperjuangkan sehingga menggadaikan nyawa dari rakyat Indonesia sendiri. Beliau rela dicopot jabatannya dari kepresidenan padahal beliau tidak salah sama sekali demi menjaga pertumpahan darah antara rakyat Indonesia. Ciri yang kedua dari kaum Khawarij ini adalah takfiri atau selalu mengkafir-kafirkan orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Padahal di dalam Islam, perbedaan pendapat ini merupakan suatu yang biasa. Bahkan para ulama menyebutkan perbedaan pendapat ini merupakan suatu rahmat, karena dengan perbedaan pendapat, khazanah Islam ini akan meluas. Kemudian ciri yang ketiga dari kaum Khawarij ini, ketika umat Islam selalu mengutamakan perdamaian, mereka ini selalu menyongsong tinggi sebaliknya, atau mereka ini rela menumpahkan darah, menghabisi nyawa sesama Islam demi kemenangan, atau mereka ini sangat tidak suka dengan perdamaian. Nah, padahal Islam sendiri berasal dari kata salam yang artinya perdamaian. Mungkin sekian yang dapat saya ulas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.